Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya ingin analisa XYZ untuk weekly ya, seminggu ke depan. Nah, sebelum saya masuk ke analisa weekly, saya ingin sedikit nih sharing ya tentang fitur baru dan aplikasi baru yang mirip dengan TradingView, tapi lebih kompleks ya. Nah, ini dia Fastbull. Nah, di Fastbull ini teman-teman nanti di sini akan ada banyak fitur ya. Fitur yang paling di sini saya sukain itu fitur ini. Fitur yang sama dengan TradingView. Nah ya, nah ini kita lihat nih. Menarik, ini sangat menarik. Serius ini menarik. Ini kita lihat ya. Nice. Ini persis kayak TradingView ya. Cuman ini gratis ya. Kenapa saya bilang gratis? Di sini kita lihat. Kalau TradingView di sini dia nggak bisa bikin chart banyak gitu ya. Nggak bisa bikin chart banyak. Tapi kalaupun bisa bayar. Tapi di sini di Facebook ini gratis ya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Nah, misal nih saya pengen ini kan cuma satu ya XUSD ya, ada H4 ya. Nah, ini saya bisa nambah lagi nih. Nah, misal saya nambah per apa nih misalnya? Misalnya per Euro USD ya. Nih, saya nambah Euro USD. Oke. Nah, saya tambahin. Nah, ini muncul nih. XAU EU. Nah, misal berapa nih yang saya tambahin misalnya? Oke, saya tambahin misal coba tes 5 ya, bisa nggak? 4 gitu ya. Nah, ini 4 nih bisa nih. Kalau misal di sini nih bisa lebih dari 30 kali ya. 30 chart bisa di sini. Ini 5, 6, ya pokoknya bisa lebih dari 10 bisa lah pokoknya. Nah, cuma di sini kita nggak perlu banyak-banyak, kita 4 pun cukup ya untuk analisa market. Ini sangat bagus menurut saya, apalagi kalau misalkan kita pakai SMC ya. Misal kayak gini nih, teman-teman pengen dibikin kayak gini nih gambaran nih. Klik yang ini yang kanan atas. Nah, ini jendela ubin. Nah, bisa kayak gini, bisa kaskade kayak gini, bisa kayak gini juga. Nah, ya, 4 ke bawah, 4 ke kanan. Nah, 4 kotak kayak gini. Nah, ini bagus nih. Nah, ini yang saya suka dari Facebook. Nah, misalkan kita coba ya analisa seperti yang tadi. Seperti gimana? Oke, di sini kita lihat. Misalkan kita analisa top down analysis ya. Kita akan pakai H4 M15 M1. Nah, ini di chart pertama XUSD H4. Nah, chart kedua ini kan Euro USD ya. Saya ganti jadi XAUUSD. XAUUSD. Nah, XAUUSD. Ini kayaknya nambah ya. Oke, nggak apa-apa, kita ulang aja lah. Ini time frame M15 misalnya. Nah, kita butuh lagi nih untuk yang M1. Kita tambah lagi ya. Klik XUSD. Nah, pilih time frame M1. Nah, kayak gini nih. Ini kalau di TradingView itu bayar ya, dan bayarnya mahal. Sedangkan di sini Facebook itu murah ya, gratis malah, selamanya gratis ya. Teman-teman bisa juga menggunakan sama layaknya TradingView ya. Bisa menggunakan Fibonacci, bisa menggunakan garis-garis, bisa menggunakan panah dan macam-macam. Ini sama persis seperti TradingView. Nah, cuman Facebook ini kelebihannya dia ada banyak ya. Kita bisa cari sinyal AI di sini. Kita juga ini kan sinyal AI ya. Kita juga bisa menggunakan ada di sini ada berita, ada market crypto, forex ya. Produknya banyak, ada Q&A, bisa ngechat di sini. Ada sinyal juga, ada kontes, ada info broker. Nah, ini broker-broker yang direkomendasikan. Pokoknya bagus banget ya Facebook ini, menarik, sangat menarik menurut saya. Jadi ini sangat disarankan buat teman-teman semua yang pengen menggunakan fitur yang lebih bagus dari TradingView ya. Meskipun ini kalau kekurangannya itu dia belum ada replay, dan mungkin dalam waktu dekat dia akan ada ya replay ya di sini ya. Dan ini gratis ya. Saya juga pakai ini kadang-kadang. Oke, itu aja ya guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke analisa XAUSD. Oke, itu menarik ya. Nah, ini kan kalau di sini kan kita nggak bisa ya pakai banyak-banyak cat gitu ya. Nah, ya di sini kita lihat nih XAUSD. Kita buka time frame monthly lah ya. Kita lakukan top down analysis ya. Di time frame monthly di sini kita lihat nih ya. Candle monthly kan ini belum belum berakhir ya monthly ya. Oke, kita fokus ke weekly aja karena weekly-nya kan udah berakhir. Nah, di weekly di sini kita lihat dia hanya sweep candle sebelumnya ya, candle sebelumnya. Dan di sini juga hanya sweep semua
buy side liquidity. Nah, biasanya ini adalah area external liquidity, external ring liquidity, yang mana nanti dia akan menuju internal ring liquidity. Internalnya di mana? Di sini di fair value gap. Targetnya di fair value gap 2349. Nah, itu ya. Kalau weekly bias saya dia bearish. Nah, kita masuk ke daily. Di sini kita lihat di daily ya, pergerakannya seperti apa. Oke, di sini kita lihat ini adalah break of structure yang baru untuk daily ya. Break of structure yang baru untuk daily. Sedangkan di sini ya muncul sinyal kuat untuk turun ya. Sama kayak di sini nih, ya, kayak di sini nih. Ketika dia nge-break high, dia turun sangat kuat ya. Dan di sini juga kita lihat nih. Ini ada fair value gap di sini. EVG bullish ya. EVG bullish yang tidak di respect ya. Dan di sini dia bentuk dan dilawan oleh EVG bearish ya. Nah, ini inversion fair value gap ya. Kalau misalkan zonanya ke sana, kita cari sell ke bawah ya. Kalau kita untuk target turun, kita bisa gunakan Fibonacci optimal trade entry. Nah, di sini ya. Kalau misalkan kita cek di daily, di atas 0,5 adalah premium ya. Kita marking premium array, diskon array. Oke, di bawah 0,5% adalah diskon. Nah, ini adalah area target yang bisa kita tentukan dengan Fibonacci. Nah, di sini kita lihat target terdekat adalah 0,5 di 2376, belum sampai ya. Nah, target terjauh adalah 2357-an, 2340-an. Nah, ini adalah area optimal trade entry untuk kita mencari buy zone. Jadi bias saya dia masih bearish ya. Kita akan cari buy di sini, optimal trade entry. Nah, itu untuk daily. Nah, untuk H4 juga sekarang kita lihat H4 ya. H4. Oke, tadi kan di sini ada boss ya di sini ya. Break of structure H4. Nah, kemudian saat ini dia bikin break of structure yang baru. Dan setelah kita gunakan Fibonacci optimal trade entry, ternyata sekarang zonanya masih premium, berarti masih ada kemungkinan untuk turun ke area diskon. Premium di atas 0,5%, sama seperti yang tadi, premium di atas 0,5% dan diskon di bawah 0,5%. Nah, sekarang di sini kita lihat ini diskon mana sih ya. Nah, targetnya di 062, 0705, 079. Ini adalah area optimal trade entry untuk Fibonacci yang saya gunakan. Sama harganya adalah di rentang 2330, 2360. Zonanya sangat besar, sebanyak 300 pip. Jadi ketika sampai sini kita ancang-ancang mencari buy di time frame MH4 dan time frame M15 ya. Karena ini adalah POI H4 ya. POI-nya H4. Sebentar. Jadi kita cari konfirmasinya itu di time frame M15 ya. Misalkan POI-nya itu sebentar, saya lupa ngasih angkanya. POI H4 ya. Cari konfirmasinya itu di M15. Nah, kalau misalkan POI-nya itu H1 ya, kita mencari konfirmasinya itu di M5. Nah, misalkan POI-nya itu M15, gimana bang? Kita cari konfirmasinya di M1. Nah, seperti ini ya. Karena sekarang ini POI-nya adalah H4, jadi kita mencari konfirmasi buy di M15 di zona ini, di area 2330, 2360. Nah, zonanya sangat besar. Kalau buy limit saya nggak berani, jadi saya menunggu konfirmasi untuk masuk di area situ. Zonanya sangat besar sekali. Di sini kita akan menunggu harga untuk masuk ke sini. Untuk hari Senin saya tidak entry di sesi Asia maupun London. Saya mungkin mencari peluang di sesi New York. Oke. Kalaupun Senin tidak ada peluang, saya akan trade di hari Selasa. Jadi saya hanya fokus pada model konfirmasi entry. Ya, buat teman-teman semua, untuk konfirmasi saya sudah sering buatkan ya videonya, dan itu sudah ada di playlist. Silakan dipelajari dan ditonton ya. Itu sangat bagus. Silakan di backtest. Untuk cara backtest gimana bang? Ya gampang. Ya, misalkan kayak gini nih, kita menggunakan waktu sebulan. Nah, sebulan ya. Kita cek candlenya sebulan. Dari bulan apa? Misalnya ya, dari bulan ini nih.
bulan yang lalu lah ya, 24 bulan Juni lah ya. Nah, ini adalah candle bulan Juni. Kita pindah ke weekly. Nah, kita ini, nah dari sini ya, startnya ya. Teman-teman tinggal masuk ke lower time frame dan mencari, misal backtest sebulan. Nah, ini ya, sebulan ke belakang dari sini ya, Nah, teman-teman cek nih, ada nggak contoh real cok untuk bullish gitu ya. Oke, di sini kita lihat nih, saya tidak menggunakan premium. Oke, di sini kita lihat contoh-contohnya. Oke, di sini ada nih. Sebentar, di sini ada cok ya. Ini ada nih. Kalau di sini ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan M30 tuh kelihatan. Oke, saya tidak menggunakan TradingView Premium. Jadi saya pakai yang gratis supaya mappingan saya itu clear. Teman-teman ngelihat saya itu bukan settingan replay ya. Di sini kita lihat. Ini adalah struktur internal dari area ini. Kita hanya fokus di zona ini. Ini adalah contoh konfirmasi entry. Di sini kita lihat ada pullback di sini ya. Pullbacknya diambil. Nah, ini kita lihat. Ini inducement. Nah, ini satu contoh konfirmasi buy. Nah, contoh pola kayak gini nanti ntar kita cari di market untuk mencari setup buy ya. Nah, ini coknya nih. Nah, setelah kita menemukan konfirmasi, kita gunakan ini breakout structure-nya. Setelah kita menemukan konfirmasi cok, kita gunakan Fibonacci optimal trade entry dari low ke high. Nah, seperti ini. Kita dapatkan dia masuk area OTI, optimal trade entry, dan dia naik. Nice. Nah, ini contoh konfirmasi entry. Dan ini contoh cara kita backtest. Target terdekat di sini. Target terjauh di sini. Nah, gitu. Ya. Ini contoh konfirmasi entry. Silakan di backtest ya. Di playlist sudah ada saya buatkan videonya. Silakan masuk ke playlist, cari ya konfirmasi entry ya, sudah saya buatkan. Nah, itu sangat lengkap. Oke, buat teman-teman semua yang mau masuk belajar Telegram, belajar trading ataupun mau dapetin mapping dan sinyal, bisa hubungi admin di deskripsi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.